Ya, darah tinggi terjadi berarti kan tidak ada yang tidak beres. Sembuh dengan tindak benar sebenarnya menunda penyakit, kan begitu, Rip? Ya. Sebenarnya menunda penyakit. Ternyata di luar kehidupan kita ini, makanan sangat bermasalah. Normalnya kita kalau orang zaman dulu, orang tempo dulu, kan aktivitas fisik lebih penting daripada aktivitas pikiran, ya kan? Hari ini kita ngomongin darting, Pak. Ya, Apa darting? Bapak pernah dengar darting nggak? Darting tuh kayaknya terjadi di semua orang dan sekarang tuh umurnya makin muda gitu. Bapak nggak tahu darting? Darah tinggi. Biasanya gara-gara emosi katanya, Pak. Tapi kalau secara holistik tuh darah tinggi tuh gara-gara apa sih, Pak? Sebentar dulu, akun TikTok saya ini, Rip, ya. Akun nyambung. bisnis, tapi bicaranya tentang Ya, kesehatan. soalnya kan Bapak dikenalnya karena pakar pengobatan holistik, Pak. Ya kan? Habis itu tiba-tiba besar, boom. Gara-gara Faras akhirnya bisnis Ya, lah jadinya kan. Tapi pada dasarnya kan sebenarnya holistik duluan kan, Pak? Ya, darah tinggi itu sebenarnya ini wilayah medis kan, Rip, ya. Ya. Jadinya dokter lah yang lebih layak seharusnya bicara. Karena ngomong tensi, berapa tensimu gitu, pakai Yes. alat-alat medis semua. Ya, tapi dari sudut pandang holistik juga perlu kita bahas. Betul. Bener nggak? Dari sudut Betul. pandang holistik, dan dari sini saya akan ya bicara tentang, ya tidak bicara tentang dari sudut medis, tapi bagaimana menyembuhkan yang dari akar. Ya, Setuju, Pak. merubah pola hidup. Karena darah tinggi itu menurut saya apa ya? Hanya sebuah gejala, Kumpulan gejala. ya gejala yang sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di dalam tubuh kita. Ada masalah yang lebih dalam lagi terjadi gitu. Oke. Ya, misalnya apa yang terjadi? Ya, bisa saja pola hidup kita yang buruk, ya kan? Yes, benar-benar. Kita tidak melihat hanya satu jenis itu saja, darah tinggi. Tapi bisa saja pola makan kita, pola pikir kita. Itu kan Langsung kemana-mana, Pak. kemana-mana problemnya. Iya kan? Bener nggak? Iya, bener Nah, itu sih. sudut pandang holistik. Gitu, sudut pandang. Kalau kita melihat tubuh hanya dari darah saja, ya darah kan bagian dari tubuh. Darah Ya, tingginya. Dan yang bisa nampak, bisa dicek lab, dicek alat, mungkin darah tingginya. Tapi yang lainnya kan tidak terdeteksi. Bahwa sebenarnya kalau tubuh itu dianggap di sebuah sistem, kalau holistik itu melihat seperti itu, sebuah kumpulan sistem biologis seperti itu, ya darah tinggi terjadi berarti kan tidak ada yang tidak beres. Nah, fungsinya kita sakit itu ya harus mengenal diri jauh kita. lebih dalam lagi diri kita untuk memahami kenapa saya darah tinggi, kenapa saya terjadi pusing, kenapa tubuh saya tidak sesuai dengan tubuh orang lain. Adakah yang salah? Itu yang harus kita pelajari lebih dalam. Berarti sebenarnya kalau dibilang secara holistik nih, misalnya kita dikatakan punya darah tinggi, sebenarnya itu baru 10% dari kenyataan yang sebenarnya ya, Pak? Bisa nggak kita bilang gitu? Ya, Kan cuma gejala aja sebenarnya kan? gejala. Tidak sih kita bicara tentang persentase berapa, tapi itu gejala gitu loh. Yang harus kita pahami bahwa tubuh mengalami sesuatu yang lebih dalam. Iya, yang tidak sesuai. Tidak sesuai secara umum. Kalau orang bilang, ya berapa tensimu? 120 per 90 gitu misalnya. Kan normal gitu kan. Berarti sehat gitu. Indikator. Itu hanya indikator. Itu hanya sinyal tubuh gitu. Bahwa kita dalam keadaan sehat. Nah, sekarang di zaman modern ini gitu, penyakit itu dianggap bukan sebagai ranah untuk introspeksi diri. Itu yang jadi problem kita. Ya, kalau kita darah tinggi, ke dokter saja. Kan dikasih ada obatnya, penurun tensi. Bener nggak? Boleh. Kan tidak ada masalah. Iya, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Iya. Tapi apakah kita akan belajar dari situ gitu? Belum tentu. Di situ peranan kita belajar tentang akar masalah dari sebuah penyakit. Atau berpikir holistik dari sebuah penyakit. Agar kita mendapatkan sehat yang sesungguhnya. Gitu. Sehingga kita sembuh
dengan cara yang benar. Sembuh dengan tidak benar sebenarnya menunda penyakit, kan begitu, Rit? Ya. Sebenarnya menunda penyakit. Bukan saya anti medis kok. Kan nggak ada masalah ketika orang minum obat, dokter. Kan buktinya sembuh tensinya. Yes, Tapi kembali tetap normal. saya bilang sembuh tanda kutip. Kan ketergantungan jadinya. Ketika tidak kita merubah diri, benar nggak? Benar. Kan ketergantungan. Apapun yang ketergantungan kan tidak baik. Iya. Apapun bentuknya. Ya, Gitu. soalnya katanya nih ya Pak, kalau udah darting dan udah minum obat tuh harus seumur hidup minumnya. Katanya gitu. Jadi kalau saya udah terdiagnosa, Darah tinggi, iya, jadi minum obat. dan itu seumur di hidup. seumur hidup. Kan kalau dipikir-pikir minum obat seumur hidup tuh tergantung ya umur saya sampai berapa. Kalau umur saya sampai 60 dari umur 20 kan. Ya, kalau kita minum obat, ya mungkin kan saya tidak paham sudut medis. Tapi apapun yang kita makan, yang minum obat yang bersifat instan, Rip, pasti ada efek sampingnya. Benar nggak? Benar. Ya kan kita nggak tahu apa efek sampingnya. Apakah ini efek samping jangka panjang, jangka pendek, apakah kita jadi mual, entah pusing, entah jejak jantung kita terganggu, ginjal kita terganggu, liver, kita kan nggak tahu. Iya. Apa yang terjadi ketika sesuatu yang darah kita tensinya tinggi, terus kemudian diturunkan, pasti ada yang bagian organ lain yang dikalahkan. Betul. Yang bagian, nah, yang bijak berpikirnya adalah bagaimana kita menyelesaikan Akar darah. masalahnya. Iya betul, akar masalahnya. Darah tinggi ini sembuh dengan cara holistik, sembuh yang sesungguhnya. Ya kan? Sembuh yang sesungguhnya. Apa sih sebenarnya darah tinggi? Bisa nggak darah tinggi disebabkan oleh stres yang terus-menerus? Mungkin, benar nggak? Apakah dalam hidupnya kalian, gitu, dalam hidup kita, ada stres nggak yang terus-menerus yang menyebabkan kita tekan? Masalah keluarga kah? Atau masalah hutang kah? Atau apa yang open loop, pekerjaan tidak beres, tidak duit dan sebagainya? Atau kita, ya, stres lah istilahnya. Atau anxiety, kecemasan, berlebihan. Kan bisa saja itu terjadi. Pikiran menyebabkan penyakit fisik kan disebut dengan psikosomatis kan. Awalnya berawal dari pikiran yang tidak kita sadari. Yes. Terus kemudian itu. Jadi sebenarnya bukan cuma gara-gara marah ya Pak. Kenapa? Biasanya kan dikenalnya kan gara-gara emosi yang seperti marah. Ya, gitu. emosi yang tidak stabil lah, atau emosi atau anxiety lah, pikiran, kecemasan berlebihan, apapun yang berlebihan. Kalau kita stres normal, kita dalam kerja stres bagus sih, nggak ada masalah. Itu tekanan membuat kita bekerja. Tapi setelah pulang kantor bisa nggak kita merilis itu? Kemampuan rilisnya. Kemampuan merilisnya itu. Dan ketika kita tidak bisa merilis itu kan open loop dia. Balik lagi. Open loop. Seperti inflamasi, luka dalam tubuh. Contohnya luka. Kalau di luka itu bisa sembuh, nggak ada masalah. Tubuh kan bisa menyembuhkan diri sendiri sebenarnya. Iya, self healing ya. Ya, self healing. Tapi ada istilah yang disebut dengan luka kronis, inflamasi kronis di dalam tubuh yang tidak sembuh-sembuh. Itu kan inflamasi itu kan ada akut, ada kronis. Nah, ini kronis dia. Kecemasan pun bersifat kronis, nggak hilang-hilang dalam pikiran, nyantol di kepala kita. Yes. Bisa saja itu, bisa saja faktor makanan, ya kan? Tensi. Adakah makanan? Itu sebenarnya baiknya kita mengenal penyembuhan itu secara holistik. Membuat kita merenung dan berhenti sebentar dari aktivitas yang normal dalam hidup kita. Sebenarnya sakit itu, seperti darah tinggi ini adalah jeda kita untuk mengenal kembali siapa diri kita. Kenapa saya bisa sakit? Apa sih yang menyebabkan? Ada nggak sesuatu yang tidak benar di dalam hidup saya? Apakah saya terlalu tergesa-gesa? Apakah saya tidak pernah hadir dalam diri saya sendiri? Saya bisa sampai darah tinggi. Terus kalau saya darah tinggi ini berlanjut, apa yang akan terjadi sama tubuh saya? Gitu. Itu yang harus kita kenal. Pentingnya kita mengenal darah tinggi. Dan saya berpikir dari situ saya belajar. Ya, saya tidak ada penyakit darah tinggi, saya ada penyakit yang lain dulu. Tapi karena tema kita darah tinggi, kita kadang-kadang tidak perlu tergesa-gesa menyembuhkan dengan instan darah tinggi itu. Tidak perlu tergesa-gesa, harus sekarang minum obat supaya turun. Enggak. Ada titik ketika kita tensi tinggi, ada titik kita merenung saja sesaat. Yalah, diamlah, dalam diam sebentar. Why-nya tadi itu, kenapanya itu. Ya kan banyak faktor. Dia kan tidak berdiri sendiri darah tinggi saja.
Iya. Ada nggak problem kamu di ginjal? Ada nggak problem kamu di jantung? Ada problem di pikiran dan sebagainya semua organ. Itu kan holistik nyambung satu dengan yang lainnya. Belum lagi ngomong hormon dan sebagainya. Nah, makanan bisa saja kan? Ya, Pemicu ya. iya. Ternyata di luar kehidupan kita ini makanan sangat bermasalah. Hampir semua makanan bermasalah yang bisa memicu tensi. Snack-snack kandungan gulanya tinggi sekali. Gula, Garamnya juga. garamnya juga tinggi sekali. Coba bayangkan, ultra proses hampir semua makanan. Kita berpikir sosis itu makanan sehat, tidak. Itu. Ya kan, lebih baik kamu beli daging sapi diolah dengan cara benar. Kan begitu sebenarnya. Bukan dagingnya sebenarnya membuat kita darah tinggi kadang. Proses pengolahannya itu. Di situ peranan kita untuk merenung. Saya kan pernah mengalami sakit yang berat sekali. Di situ perenungan yang membuat kita menjadi sembuh. Karena prosesnya penting. Karena proses menjadi kita akhirnya menjadi memiliki tensi tinggi itu, darah tinggi itu. Bukan langsung simsalabim, Sembuh. kamu kemarin tensi normal, hari ini tensi langsung tinggi. Enggak. Itu sebuah perjalanan panjang untuk dia menjadi seperti itu. Tidak mendadak. Ya, metabolisme tubuh kita kah yang bermasalah? Itu kan perjalanan panjang. Kalau kita bisa merenung, kita akan belajar hidup sehat yang sebenarnya. Bisa saja Ribka berpikir, wah kurang olahraga misalnya. Bisa nggak orang tensi tinggi karena dia mager? Anak-anak Bisa. sekarang kan mager semua. Iya. Iya kan, males gerak segala macam kan. Olahraga jarang. Ya mungkin harusnya normalnya kita kalau orang zaman dulu, orang tempo dulu, kan aktivitas fisik lebih penting daripada aktivitas pikiran. Ya kan? Ya, orang dulu kita ngomong, ya kalau sekarang kan distandarkan, anggaplah satu hari 10.000 langkah misalnya. Kita mungkin Cuma 4.000. 4.000 udah banyak, Udah banyak, kadang-kadang 1.000 nggak nyampe. Karena kemana-mana naik motor, habis itu rebahan di rumah, di kantor nggak kemana-mana. Kantornya hanya ruko kecil sempit, nggak bergerak juga nggak bisa. Iya benar. Iya kan, pikiran kayak gitu. mumet, tubuh kurang gerak, gitu. Coba aja kita aktivitas fisik, kurang bergerak misalnya, kurang olahraga, bisa saja kan itu menyebabkan tensi. Kenapa itu yang tidak kita rubah? Itu maksud saya. Tapi Pak, kalau kita ngomongin zaman sekarang gitu ya, kayak nggak relevan, aku sakit nih, maksudnya di umurku yang sekarang ya, aku sakit, terus aku harus ngambil fase dulu untuk merenung, kayak nggak relevan gitu lah dengan tahun 2025. Menurut Bapak gimana? Kayak aku sakit nih, minum obat sembuh, kenapa aku harus balik lagi ke merenung dulu kan, lihat dulu apa yang salah, kayak lama banget prosesnya jadinya gitu. Iya, merenung butuh waktu, Betul. sembuh. Minum obat, seumur hidup, pikiran terus berpikir bahwa saya sakit. Karena saya minum obat seumur hidup. Mau pilih mana? Semua benar. Gak ada minum obat. Kamu ketika minum obat terus merasa nggak diri bahwa kita sakit? Ngerasa makin banyak sakitnya. Habis itu ngerasa karena kita minum obat kan. Iya. Akhirnya itu kita menjas. Saya nggak mungkin sembuh tanpa sadar karena kita minum obat terus. Hidup kita merasa utuh nggak dalam keseharian? Kita merasa bahwa kita ketergantungan dengan obat-obatan. Kenapa kita tidak diam sejenak? Orang tubuh dikasih, kita Ribka sadar nggak sehari tidur berapa jam? Minimal 6 jam lah. Ya, ngapain tidur? Nggak usah aja tidur. Kan ada waktu lagi 6 jam. Untuk merenung. Kasarnya gini, tidur aja kita butuh. Walaupun kita sibuk bekerja, kita sibuk melakukan semua aktivitas dalam cari duit, tubuh tuh juga butuh istirahat. Itu bukan jeda, kan jeda. Sakit juga dalam bentuk jeda kehidupan. Kan apa susahnya sih diam sebentar? Sama seperti kita tidur satu hari, kita tidur 7 jam. Kalau memang kita harus ngebut segala hal, ya nggak usah aja tidur sekalian. Kita kerjain semua, cari duit terus. Ada waktu dalam hidup ini kita untuk apa? Untuk diam, untuk jeda, untuk merenung. Untuk apa dikasih pikiran kalau kita hidup seperti robot, mengerjakan semua SOP kantor saja semua. Bekerja dalam keinginan orang lain. Kita pernah nggak keinginan tubuh kamu dengarkan? Pernah nggak
Nggak pernah. Kenapa? Nggak pernah. Karena kamu sakit, kamu minum obat supaya kamu cepat sembuh dan bisa bekerja untuk orang lain. Iya. Untuk pasanganmu, untuk istri, untuk suami, untuk kantor, atasanmu, dan sebagainya. Supaya punya duit, bisa jalan-jalan, dan seterusnya. Tapi tubuh lagi menjerit, kamu abaikan. Menjerit, ya anggap aja dia lagi tensi tinggi itu lagi ribut. Woi, gitu kan Kasih dia, gue istirahat. ya kasih gue istirahat, kasih gue makanan enak, ajak gue jalan-jalan olahraga dikit dong, kok diam aja gitu loh. Tubuh lagi teriak ini. Makanan lo kebanyakan garam ini, stres gue sampai gini tuh. Untungnya darah nggak bisa ngomong, Rip. Dia hanya bisa menjadi tinggi tensinya. Iya, iya bener juga. Coba kalau dia bisa ngomong ya, kayak Iya, gitu suara tadi. ribut. Makanya butuh ditemani. Sakit itu butuh ditemani. Itulah kenapa Faras hadir, balik lagi. Iya. Supaya, karena mikir, kalau pakai minyak Faras, kan nggak langsung sembuh, Pak. Itulah fungsinya kita. Menemani. Faras itu nggak menyembuhkan, tapi menemani. Tapi setelah itu mereka merasa tidur lebih enak, kepala pusing lebihnya hilang, pelan-pelan, butuh waktu mungkin. Tensi mulai agak normal, butuh waktu kita gosokkan. Karena kita kan jauh lebih rileks. Tidur kita lebih enak, hormon kita lebih bagus. Karena sentuhan kadang-kadang bisa menyembuhkan. Iya, sentuhan. Tensi tinggi itu karena kita kurang perhatian sama tubuh kita kadang. Sudut lain. Iya, kurang perhatian. Perhatian dalam bentuk apa? Satu, mungkin dari faktor makanan dan sebagainya sudah kita bahas tadi kan. Iya. Bisa saja kurang sentuhan kasih sayang dan cinta itu. Kayak jadi nggak utuh gitu ya, Iya. kurang peluk gitu ya. Iya, kita kehilangan makna dari akar cinta sama diri sendiri. Kita mencintai orang lain, kita mencintai pekerjaan, kita semua. Tapi pernah nggak kamu mengingat sama tubuhmu sendiri bahwa kurang perhatian? Apapun yang tidak diperhatikan dia memberontak. Anak kurang perhatian tantrum. Iya. Pekerjaan bisnis kita tidak diperhatikan, nggak ada duitnya. Kita kan butuh fokus, tubuh pun kadang-kadang butuh perhatian. Dan ini jangan hanya dilakukan ketika kita sakit. Sebenarnya ini adalah bagian dari ritual keseharian. Harusnya jadi bagian gaya hidup. Bagian gaya hidup. Makanya balik lagi. Faras itu artinya waras. Menemukan kembali keutuhan hidupmu dalam sehari-hari. Faras itu membantu. Ya minimum lah. Kamu full sibuk sehari-hari, Rip. Full semua. Ada nggak waktu untuk menyayangi diri? Pulang kantor? Capek. Ya kan? Tidur. Tidur. Nah, apa yang dilakukan kalau ada Faras? Pulang kantor, kita ritual dulu. Kita doa, kita gosokin minyak tubuh kita rasakan. Atau kalau kita punya pasangan, saling menggosokkan satu dengan yang lainnya. Rumah tangga kita akan menjadi jauh lebih utuh. Cinta itu hadir dalam rumah tangga. Anak kita gosokkan minyak Faras. Sini deh, abis main kemana-mana, kita gosokkan. Sambil santai, jangan lagi tergesa-gesa melakukan itu. Kita akan menikmati itu, proses itu. Dan kita akan belajar bahwa keseharian itu adalah hidup yang seimbang. Makanya Faras balancing life. Bagaimana kita hidup menjadi seimbang. Faras itu hadir dari awal, saya nggak berpikir untuk menyembuhkan, tidak. Karena saya pun sembuh dulu terjadi bukan karena saya memaksa tubuh itu sembuh, tapi ketika saya menemani tubuh itu menjadi sembuh. Saya pernah polio. Ketika dipaksa untuk sembuh, nggak sembuh-sembuh. Tapi ketika Bapak mulai menyadari itu dan menemani saya, mau menerima bagian dari sakit itu dan menemani. Waktu itu pakai minyak kakek saya, digosokin gitu. Setahun, 2 tahun, saya kembali bisa normal. Miracle itu terjadi karena kita menemani. Karena kita lagi tidak tergesa-gesa, tidak membuat harus begini, harus begitu. Tubuh nggak bisa dibegitukan. Dia tubuh itu biologis banget, gitu loh, seperti tumbuhan. Persis seperti tumbuhan. Ketika bunga yang harusnya mekar lagi 3 hari, kita paksa mekar hari ini, rusak. Ya. Rusak. Ketika tubuhmu lagi tensi tinggi, ternyata berarti sebenarnya hidup itu melebihi batas. Kamu sudah melupakan tubuhmu, dia sudah melebihi batas. Sudah dipaksa berarti tubuhmu melakukan sesuatu.
Tanpa kita sadari, seperti bunga itu, ayo dong mekar sekarang supaya aku bisa jual kamu, jadi duit gitu loh. Padahal dia mekarnya lagi 3 hari. Kenapa kita tidak tunggu lagi 3 hari? Mekarnya indah, aromanya dapet. Kalau kita suling pun jadi minyak yang bagus gitu loh. Tubuh itu persis. Butuh perhatian, kasih sayang, dan butuh ditemani dalam istirahat. Kadang butuh istirahat, kadang butuh dia relaksasi, butuh meditasi, butuh ketenangan dan sebagainya. Kadang butuh dekat dengan alam, seperti itu Ripka. Seru ya Pak, kalau dengerin tentang pengobatan holistik, kayak kalau menurut aku yang selama itu kayak jadi kayak beda mindset banget antara dunia medis dengan pengobatan holistik. Pokoknya kalau berarti medis tuh secepat-cepatnya menyelesaikan sebuah problem, gejala gitu ya. Tapi kalau holistik tuh nggak apa-apa, kita butuh waktu panjang, yang penting sampai akarnya gitu Pak ya. Ini benar-benar dua sudut yang berbeda sih kalau menurutku jadinya. Bisa saling melengkapi sebenarnya. Satu sisinya menurut saya. Di tahap awal mungkin ketika masih kita kaget dengan penyakit kita, kan medis penyelesaiannya. Pas Dikasih lagi obat kaget. pas kaget. Tapi jangan sampai kecanduan. Sehingga merubah mindset berpikir. Oh, ternyata sakit itu adalah wilayah dokter. Itu yang merubah mindset sekarang. Boleh kok tensi lagi tinggi-tingginya diselesaikan dengan cara kedokteran supaya normal dulu. Daripada kita panik kan di normal. Bagi saya nggak ada masalah. Tapi berikutnya bukan berarti itu selesai di situ gitu ya. Betul, bukan lagi akhirnya kita ketergantungan dengan itu. Iya. Bukan penyelesaian ke akar itu. Seperti yalah contoh kita terluka, ya kita selesaikan di tempat dulu sebentar, tapi habis itu kan kita rawat supaya tidak ada infeksi dan sebagainya. Ya kita sendiri yang bertanggung jawab di rumah. Seperti itu. Bukan jadinya mereka, kalau saya berpikir berseberangan ya, tapi saling melengkapi. Gitu. Istilahnya saling melengkapi. Di sini saya tidak menentang bahwa pengobatan dokter itu buruk atau wilayah barat itu buruk. Tapi kita terlalu timpang melihatnya. Timpang itu maksudnya seperti mendewakan pengobatan medis 100%. Tidak percaya yang holistik, tidak percaya yang tradisional. Itu yang salah. Ada saatnya kita harus berpikir tradisional seperti kakek nenek moyang kita tempo dulu. Sakit itu bagian dari wilayah perenungan hidup. Untuk mengenal hidup. Siapa tahu dengan sakit itu kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Tuhan kita itu siapa sebenarnya. Kita sibuk setiap hari dikasih obatnya. Gimana kamu mengenal Tuhanmu sendiri? Mengenal tubuhmu sendiri aja kagak. Benar nggak? Betul. Wah, kurang 24 jam kayaknya Pak. Kalau kita harus melakukan kayak gitu, maksudnya kayak pertama membagi waktu untuk diri, ada bagian dari olahraga, tidur, bekerja, terus merenungi, kayak 24 jam kurang ya Pak? Enggak. Bapak coba dong ceritain keseharian Bapak kayak gimana supaya kita tuh ada insight, bangun tidur, ngapain. Bapak kan bilang nih Bapak nggak pernah darting, tapi mungkin sakit lainnya ada ya kan. Siapa tahu dari Bapak menceritakan kesehariannya Bapak, kita dapat insight, oh ini aku yang kurang. Oh tidurku kayak kepanjangan. Enggak lah. Hidup saya biasa. Ya, ada jadwal makan, ya olahraga ada, makan ada, istirahat ada, bekerja ada, holistik sekali. Maksud saya, misalnya saya pagi, terus terang saya nggak bisa bangun terlalu pagi. Saya bangunnya itu jam 7 atau setengah 8, karena agak malam sedikit tidurnya kan. Setengah 8 saya bangun. Yang pertama saya lakukan tahu apa? Masih di tempat tidur, saya minum air putih. Kurang lebih setengah liter lah. 2 gelas. Sudah ada kok botolnya. Saya taruh di samping tempat tidur. Setelah itu, siapa yang saya lakukan? Di tempat tidur saya langsung duduk. Kurang lebih 10-15 menit. 15 menit lah hitungan saya. Kadang-kadang kalau lagi asik banget menjadi 30 menit. Kalau lagi asik banget. Apa? Merenung. Meditasi. Diam. Meditasi. Diam. Merasakan tubuh sendiri. Merasakan nafas sendiri. Jadinya saya tutup mata, saya diam. Saya tidak berdoa meminta sama Tuhan, nggak ada doa, tapi merenung. Bukan merenung ya, diam. Merasakan nafas dan tubuh saya sendiri. Tuh, istilahnya berterima kasih lah.
Terima kasih tubuh, hari ini kau hadir kembali di pagi hari ini gitu loh. 15 menit merasakan nafas kita, tubuh Oke. kita, semua organ seperti berterima kasih. Oh, jantung saya masih utuh baru bangun ini. Oh, telinga saya masih mendengar. Oh, tangan saya masih aktif. Itu yang saya Oke. lakukan. Tidak membuang waktu kok 10-15 menit. Tidak merubah apapun. Ya kan? Iya, 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 Ya iya. kan tidak merubah. Kalau Anda merasa misalnya kekurangan waktu, ya bangun lebih awal lah sedikit. Tidur lebih cepat seperti itu. Setelah itu apa? Ya udah, mandi. Kalau nggak mandi, kadang-kadang saya menemani Sky sebentar makan pagi. Oke. Makan pagi kan, Sky anak saya. Iya. Ya, nemani Sky dan Kira jam sebagainya. 9 lah itu kurang lebih Ya, nemenin Sky. ya jam 8 pagi nemenin sampai jam 9 kan. Saya pengangguran. Karena saya Pengangguran. pengangguran bisa jadinya melakukan itu. Oke. Jadinya saya waktu santai benar-benar. Jam 9 baru saya mandi, berpikir ya apa yang saya akan lakukan di kantor. Nah, biasanya jam 9 sampai jam 10 saya mandi kan, Heeh. sambil santai, saya mikirin kerjaan karena sudah ada waktu buat Sky, tapi saya tidak ngantor. Oke. Nah, biasanya saya diskusi di sini. Nah, beruntungnya sekarang diskusi saya lebih efektif. Kalau dulu saya berpikir panjang tentang bisnis, sibuk banget. Nah, sekarang saya pakai ChatGPT. Nah, ada Ya, teman lebih baru. efektif. Nah, Ya. ChatGPT itu menghemat waktu saya lumayan. Oh. Jadinya ke kantor, saya lebih efektif. Udah ada isi kepalanya. Jadi Iya, langsung sudah fokus ada cepet-cepet. apa yang harus kita lakukan. Benar-benar Oke. menolong, bukan kecanduan. Nah, apakah saya sempat lihat TikTok, IG, Facebook sebelum mandi sebentar? Nggak lebih dari 10 menit, ngelihat saja Kita apa yang yang kontrol terjadi. waktunya. Nggak lebih dari 10 menit, saya ngelihat aja. Gitu. Tuh. Lihat WA sebentar, 15 menit, ada nggak yang penting kira-kira orang nge-WA. Seperti tadi ada teman ya SMA nge-WA, kayak gitu loh. Ya saya balas sebentar. Ya ini siapa, ngobrol sebentar lah 9 menit. Saya batasin ngobrolnya. Tidak Oke. selalu berlanjut terus-menerus ngobrol di WA. Mungkin itu satu poin yang harus kita tangkap ya. Iya, Membatasi diri terhadap hal-hal yang kurang penting, kurang kurang penting. prioritas. Oke. Habis itu ke kantor ya udah. Habis itu pulang udah olahraga sebentar. Malam lagi meditasi saya gitu loh. Udah selesai hidup saya. Belajar dan baca buku beberapa. Udah selesai. Santai kan hidup saya kan? Wow, santai Tapi sekali. efektif nggak? Bisnis saya gede nggak? Gede tetap. Omset perusahaan gede nggak? Tetap gede. Holistik itu yang membuat kita berpikir jernih. Malah kita ngebut terus dalam hidup, nggak bisa menyelesaikan apapun. Seperti robot kita, Rik. Iya, berarti itu kan sebuah kesalahan yang terjadi selama ini untuk anak-anak muda zaman sekarang. Hidup tergesa-gesa, tidak bisa mengontrol diri gitu ya. Semua, kalau TikTok kan niat scroll nyari satu video, tiba-tiba udah 2 jam tuh lewat gitu ya. Ya tidak ada prioritas gitu, sehingga itu yang menyebabkan banyak kayak kita kurang waktu jadinya gitu ya Pak ya? Ya. Kudu dicoba nih kayaknya Pak nih. Berarti Bapak nggak akan terima alasan kalau ada orang yang bilang, saya sibuk Pak, saya nggak bisa olahraga. Bapak nggak terima alasan itu ya? Enggak. Salah prioritas. Sekarang ini banyak orang kecanduan di banyak titik yang menghabiskan waktu. Kecanduan. Dia seperti mencari sensasi. Sesuatu yang ingin membuat dia senang. Padahal itu fata morgana. Contoh, scroll TikTok berjam-jam. Seperti ingin mendapatkan sesuatu, mencari happy. Wah, hiburan nih, nonton TikTok. Niatnya hiburan nonton TikTok. Tapi setelah nonton TikTok, stres kita. Ya, banyak informasi ngeselin. Berita-berita yang menyebabkan Stres ketakutan. kita. Iya benar. Iya kan? Benar. Belum Facebook, belum IG, belum nonton berita-berita. Itu berapa jam kita kebuang waktu, Rip? Tensimu naik, itu yang membuat seperti itu. Sebenarnya 24 jam itu banyak banget waktunya. Saya punya perusahaan 13, salah satunya Faras, Sisa waktu 24 jam. sisa banyak. Sampai kita bisa podcast begini. Sisa waktu nih ya, Artinya Pak. ini sisa waktu. Sisa waktu. Nah, kan orang bisa ngomong, Bapak sih udah punya uang banyak. Ketika saya tidak punya uang pun berpikir saya sama. Ketika kamu kerjanya 8 jam kok. Masih ada 8 jam yang lain, apa yang bisa kamu lakukan? Pangkas yang tidak penting itu menurut saya. Pangkas. Kita yang menentukan kok. Kita punya free will nggak? Punya. Tapi kita diatur nggak oleh Facebook, TikTok, dan IG? Diatur. Dia yang ngatur kita. Dia benda mati itu. Tapi kita merasa ada di sana. Enggak.
Ya bangun persahabatan lah dengan diri sendiri itu jauh lebih penting. Bukan Wah. persahabatan dengan IG, teman di dunia maya. Itu nomor 2, nomor sekian, bahkan nomor 10 itu. Teman di IG, TikTok, dan sebagainya itu. Wow. Persahabatan terpenting itu dengan siapa? Diri Diri sendiri. sendiri. Kita akan menjadi sehat. Oke Pak, ada satu pertanyaan saya dititipin oleh tim. Ya. Ngomongin darah tinggi, Ya. berarti ngomongin pola hidup. Menurut Pak Putu, lebih penting mana? Makanan sehat, olahraga rutin, atau istirahat yang cukup tuh? Ya holistik ketiga-tiganya. Bapak harus pilih dari tiga Apa? ini. Mana yang lebih penting? Makanan sehat, olahraga rutin, atau istirahat yang cukup? Kalau pilih. Ya, kalau pilih. Gak bisa. Contoh ya gini ya. Olahraga rutin sebenarnya itu penting banget. Olahraga. Bergerak fisik maksudnya. Bergerak fisik itu penting. Tapi kalau makanan kita buruk, lumayan Olahraga mengganggu. percuma. Enggak sih percuma. Bagus dia tetap olahraganya. Tapi kemungkinan darah tinggi tetap ada. Kalau kita makan gula, makan apa lagi tadi? Garam. Garam banyak. Terus makanan trans, minyak-minyak. Yes. Terus ultra proses. Minuman-minuman bersoda dan sebagainya. Tetap buruk kita. Saya menjaga makanan itu, Rip. Benar-benar menjaga. Air putih wajib saya 2-3 liter. 3 liter sehari, wajib itu. Tapi jangan dipaksa, balik lagi. Jangan merasa terbebani. Terus kita makan misalnya, makanan yang sehat. Yang menyebabkan kita akhirnya tetap makanan buruk balik kembali. Karena kita merasa terpaksa demi sehat. Itu salahnya. Bukan bagian dari hidup. Ya, oh saya darah tinggi nih, saya harus makan makanan yang tanpa rasa gitu. Seperti merasa itu adalah hukuman. Salah besar. Hadiah buat tubuh harus mikirin. Iya. Enak kok makanan itu. Coba makan ketela ya. Ketela, ubi misalnya. Orang itu kalau sudah beli ubi, kemudian digoreng, terus dikasih madu, dikasih gula, terus dikasih apa di atasnya Udah bukan lagi? ketela namanya. Dikasih apa di atasnya yang putih-putih itu? Ya, keju. Udah bukan makanan sehat. Terus saya berpikir, coba deh sekali rebus ketelamu sendiri di rumah ya. Terus sampai kamu masak pelan-pelan, terus biarin dalam keadaan hangat, buka pelan-pelan, nikmati makanan itu tanpa dicampur apapun. Enak banget. Sampai kamu bisa menemukan momen seperti itu. Momen seperti itu. Itu terasa makanan itu enak banget. Enggak lagi berpikir bahwa itu neraka bagi kita. Makanan tanpa rasa. Enggak, enak. Kalau lidah kita sudah terbiasa. Dan itu makanan. Kecanduan kita, Ripka. Dengan makanan-makanan yang buruk. Kita tapi nggak sadar. Seperti kita, kalau kita nggak dapat makanan itu berarti kita menyakiti diri sendiri gitu berpikirnya kan. Malah mindset kebalik gitu. Kebalik mindsetnya. Tapi gimana Pak caranya buat orang-orang yang udah kecanduan nih, kalau nggak pakai topping-topping kayaknya nggak seru gitu. Gimana satu step yang paling mudah kita lakukan untuk memutus rantai kecanduan itu? Nomor 1, sadar dulu atau hadir. Sering saya ngomongkan, kita harus sadar dulu. Nomor 1, memutus rantai misalnya supaya darah tinggi kita turun dari faktor makanan. Ya. Nomor 1, sadar bahwa hidup saya ini ketergantungan. Bukan dengan obat. Dengan topping-topping. Dengan makanan. 1. Bahwa saya ketergantungan dengan makanan manis, yang banyak garam, terus makanan olahan. 3 itu. Dan ini tidak alami bagi tubuh. Sadar dulu itu. Ya kan? Oke. Terus apa yang dilakukan berikutnya setelah kita sadar untuk menurunkan darah tinggi misalnya? Itu dilakukan. Hal yang bisa kita lakukan dulu. Minum air putih. Semua minuman berwarna hentikan dulu yang mengandung gula. Contoh, setiap beli nasi kita, Bu, tambah es teh 1, itu misalnya. Nah, es tehnya ganti. Air putih. Air putih. Bisa nggak itu dilakukan? Bisa. Tuh, air putih itu akan terasa enak sekali. Kalau kita terbiasa. Itu dulu. Itu sudah sangat membantu itu air putih. Oke. Makanan kemasan. Contoh, snack-snack. Di Indomaret misalnya, atau di dimanapun, kita melihat snack, nggak gitu loh.
lebih baik beli makanan yang Sehat. sehat. Misalnya apa yang ada sehat di Indomaret? Buah, beli buahnya gitu loh. Pelan-pelan saja, mana yang bisa. Tidak langsung semua kita putus. Error kita. Gitu. Tapi satu-satu. Tuh, kalau kita bisa masak pagi baru bangun, coba kita masak. Kalau masak pasti jauh lebih bagus hasilnya. Tuh. Makanan sehat tanpa gula, tanpa garam bisa kita kontrol semua. Gitu. Gitu sih, Rip. Pelan-pelan kita bereskan. Terus kemudian ada waktu olahraga, ya olahraga 15 menit, 30 menit. Kalau nggak bisa olahraga, terkontrol, kita ini, udahlah parkir motormu 2 kilo dari kantor lah. Mak, solusi apa itu? Loh, saya kan biasanya ke mall itu parkir mobil sejauh mungkin. Biar jalan. Biar jalan, nggak apa-apa lah. Kemarin, saya jalan sama Sky. Kapan ya? Ke pantai. Macet. Saya turun dari mobil. Jalan. Saya gendong Sky. 1 kilo, 2 kilo. Sky dapat menikmati hari. Emang mindsetnya udah beda sih, Pak. Lah, kan enak jalan, lihat banyak hal. Kalau di mobil kan sempit segini 1 meter aja Iya. kita tengok-tengok bosan kita. Kalau turun jalan, banyak hal yang bisa kita lihat. Dan tidak terasa jalan 1-2 kilo nyampe akhirnya. Malah duluan kita nyampe daripada kita bengong di mobil. Oke Pak, tunggu. Balik lagi ke tadi ya Pak. Mm-mm. Metode yang Bapak bilang kan pelan-pelan merubah gitu. Kadang ketika kita pelan-pelan jalannya untuk merubah perlahan diri kita supaya lebih sehat itu kayak tidak melihat ada suatu dampak atau efek. Maksudnya kan lambat nih Pak kita jalannya. Misalnya minggu ini aku stop minuman berasa, minggu depan aku stop jajan-jajan kemasan contoh kan. Jadi kayak nggak berasa gitu. Tapi kalau menurut Bapak nih langsung ekstrim. Hari ini aku puasa garam gitu, aku puasa gula, itu dampaknya kayak gimana ke tubuh? Apapun yang dilakukan secara ekstrim, itu biasanya balik dengan cepat kembali. Balik dengan cepat kembali. Iya, balik dengan cepat kembali. Kalau kita memiliki kesadaran, mutus itu sebenarnya boleh. Tapi banyak orang yang tidak memiliki kesadaran, lebih baik pelan. Kadang-kadang ya di rumah terapi atau saya ketemu orang kayak gitu. Orang itu lupa kok sampai dia punya darah tinggi karena dia merubahnya pelan-pelan. Ternyata dia lupa bahwa dia pernah darah tinggi. Sembuh pun sebenarnya silent killer. Ya kan dibilang silent killer kan, darah tinggi itu. Iya, betul. Dia membunuh pelan-pelan. Tapi dia pun menyembuhkan pelan-pelan sampai kita nggak sadar bahwa kita sembuh. Karena perubahan gaya hidup kita. Jadinya fokusnya bukan lagi tentang bagaimana tensi saya normal. Fokus kita bukan tentang penyakit, tapi lifestyle. Bagaimana hidup kita secara utuh dan holistik. Ya kan? Kalau bagian dari hidup, contohnya kita olahraga rutin. Iya. Banyak sampai orang ya, ada yang benjolan. Pak, saya kok lupa ya punya benjolan, hilang benjolan saya di leher, di mana itu biasa. Kalau orang datang ke Faras itu. Iya. Ya begitu. Jadinya Sampai pelan-pelan itu adalah bagian dari alami manusia. Tidak bisa disembuhkan secara instan. Sembuh sesungguhnya itu tidak terjadi. Alam semesta pun terbentuk miliaran tahun kok, Rip. Yes. Evolusi manusia pun panjang sekali. Ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun kita menjadi seperti ini. Kenapa kita tensi tinggi harus besok sembuh? Pelan-pelan aja. Dia akan membaik dengan sendirinya. Ketika kita sadar itu terjadi. Makanya kenapa saya bilang Faras itu ritual harian. Jangan berpikir sembuh, balurkan saja minyaknya. Gitu loh. Balurkan saja, ini kan minyak Faras ini. Balurkan saja. Banyak kok yang nggak sadar akhirnya sembuh dengan sendirinya. Ketika mindset ini kita ada. Kalau saya bilang Faras itu tidak menolong, nggak mungkin omset kita miliaran per bulannya. Bahkan puluhan miliar per bulannya bisa. Kadang saat-saat tertentu. Nggak mungkin, Rip. Angka menunjukkan orang memakai minyak Faras dan say thank you sama minyak Faras. Apakah ini obat tensi tinggi? Enggak, saya bilang. Tapi apakah dia menemani kita untuk hidup lebih damai, untuk hidup lebih utuh, untuk hidup lebih hadir, merasakan tubuhnya sendiri kembali dari tanaman obat 108? Iya jawabannya. Sehingga minyak Faras ini tanpa sadar akan menyembuhkan. Tanpa sadar, bukan langsung instan.
Kalau orang suruh milih, mau pilih minyak faras kah atau obat tensi? Orang pasti akan memilih obat tensi. Karena Cepat. sekarang minum, sekarang turun. Iya. Tapi orang yang memiliki kesadaran untuk sembuh sesungguhnya, dia akan memilih minyak faras. Dia akan menemani sakitnya. Dia akan menjalani hidup yang berubah. Dia akan melakukan ritual-ritual yang menyehatkan dalam hidupnya. Dia akan menemani diri sendiri supaya lebih utuh. Dia akan bagaimana hidupnya bisa lebih hadir. Bagaimana dia akan menyayangi dirinya dengan sentuhan. Dengan pola makan, pola pikir, dan sebagainya yang dia lakukan. Orang yang memiliki kesadaran. Dan tugas kita adalah membangun kesadaran itu. Biarkan wilayah dokter ada di wilayah dokter yang menyembuhkan dengan obat. Tapi wilayah kita adalah membangun kesadaran bahwa sakit pun perlu ditemani. Bahwa sakit pun tidak butuh disembuhkan dengan tergesa-gesa. Seperti itu. Sehingga kita menjadi lebih utuh. Ketika kita sakit, sembuh dengan benar. Kita akan menghargai hidup ini. Ya, Kita akan sehat. menghargai itu bagaimana kita sehat. Karena butuh effort. Iya. Kenapa cerita saya menarik, Ribka? Saya menjadi orang kaya. Kekayaan menarik. Karena saya pernah menjadi orang miskin. Jalanin prosesnya. Iya, prosesnya ada. Dan itu tidak instan terjadi. Ketika dia sudah lahir jadi kaya, dia kaya ya tidak terjadi apa-apa. Sama. Ketika kamu menemani sakit dan kamu menjadi sembuh, kamu akan menghargai hidupmu sendiri. Kamu akan melihat hidup ini jauh lebih utuh. Seperti itu. Setuju. Jadi intinya kalau sekarang sakit, sekarang minum obat ya besok akan terulang kembali. Tapi sekarang sakit kita temani prosesnya sampai kita sembuh, kita menghargai sehat, menghargai waktu kita dalam berproses. Akhirnya malah nggak terjadi, nggak kembali lah penyakit itu gitu Pak ya. Betul. Minum seumur hidup obat mau pilih mana? Ya mending 2 minggu sakit lah, yang penting prosesnya kita jalanin. Iya, karena kalau kita ketergantungan sama tensi tinggi, apa yang bisa muncul? Penyakit yang lain. Banyak sekali. Ginjal, stroke, apalagi jantung koroner. Apalagi kalau udah ditemenin sama teman setianya Pak, diabetes namanya. Wow, serem itu. Ya ginjal udah. Sekarang anak-anak muda loh, banyak usia 20-30 tahun cuci darah loh, Rip. Iya, banyak banget. Itu saya serem. Dan sekarang saya kadang-kadang gimana ya, kan lihat TikTok itu mereka live ketika cuci darah. Malah mereka bangga ya Pak? Bukan sih bangga, Rip. Apa ya? Oh, ini mungkin menginfluence supaya yang lain. Membuat bahwa menormalisasi sebuah penyakit. Nah itu dia. Iya, normalisasi setiap orang wajar ya anak muda bisa ginjal, itu serem sekali, Rip. Pola makan kita, coba bayangin. Ribka sadar nggak sekarang punya anak untuk menjaga anak supaya hidup sehat? Susah banget Pak. Itu yang harus kita rubah. Sebenarnya di rumah kita udah berusaha nih untuk menjaga makanannya, no gula, no jajan-jajan kemasan gitu kan. Begitu bergaul di teman sekolahnya, bekalnya A, B, C, D, F, G bekalnya ya kan. Namanya anak-anak kan pengen coba dong bekal temennya. Tahu nggak sebenarnya pengetahuan yang penting sekarang di dunia sekarang adalah kesehatan holistik untuk anak-anak kita. Ilmu apapun sudah ada. Ilmu menjadi kaya sudah ada. Ilmu mencari uang, ilmu tentang AI zaman sekarang, teknologi, robotik, apapun. Udah ada. Yang nggak ada. Pondasi hidup holistik. Nggak pernah ada. Nggak ada. Iya, di sekolah juga nggak. Kita yang harus mendidik anak-anak dari rumah. Selain kita memberi makan, misalnya kita ngasih sayur misalnya yang direbus. Ya kita sambil ngobrol. Ini nak makanan untuk tubuhmu supaya bertumbuh dengan sehat, tanpa digoreng, tanpa diolah berbagai macam apapun. Kita jelaskan bahwa ini makanan sehat. Mungkin nanti di luar akan ketemu makanan-makanan seperti ini. Itu tidak salah, tapi itu membuat tubuh kita akan tidak sehat. Kita ajarkan. Tidak ada masalah. Dia kenal makanan yang lain, kita jelaskan. Itu makanan memang rasanya enak. Tapi bisa menyebabkan ini. Kita tunjukkan. Ini adalah sakit, ada sakit. Seperti itu. Jangan kita memberitahu anak, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, tidak boleh. Tanpa alasan. Tanpa ada kesadaran. Bangun kesadaran kesehatan holistik itu yang jauh lebih penting. Sehingga
Yang harus berubah siapa sebenarnya? Orang tua. Orang tua. Kalau orang tuanya kalau keluar, kita ajak misalnya makan ke McD gitu loh. Atau makan gorengan-gorengan di pinggir jalan. Itu lifestyle. Itu yang ditiru oleh anak. Dia akhirnya melihat perbandingan dengan temennya di sekolah misalnya. Loh, kok mama saya kok ngajak makan ke tempat yang sehat ya? Kenapa mama saya banyak makan buah ya? Kenapa mama saya tidak makanan yang diolah ya? Anak itu kasih dalam tanda kutip mikir. Tuh. Dia sehingga punya sudut, mah kok makanan di rumah kok begini-begini aja sih? Kok beda sama yang di temennya adik begini gitu. Kan menarik, Rip. Ya. PR saya juga tuh Pak. Iya. Dan PR para penonton di sini. Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Ya. Kayaknya udah sejam ya? Belum. Saya sangat menikmati. Saya pikir udah lama ini. Nih Pak, satu pertanyaan. Salah satu penyebab dari hipertensi itu kan adanya lemak jenuh yang menumpuk di tubuh kita. Akhirnya dia dikenal dengan lemak darah, kolesterol dan teman-teman ya. Dan itu menjadi salah satu penyebab dari hipertensi juga. Selain makanan, pola tidur segala macam. Selain balur-balur nih, produk kita ada nggak Pak yang bisa menurunkan itu? Oh. Ingin jawabannya samples kan? Ini ada. Kita ada produk herbal yang dikonsumsi untuk orang yang memiliki lemak jenuh atau kolesterol. Iya, termasuk lemak darah yang menyebabkan tensi tinggi. Ini samples ini. Ini samples, kandungannya adalah herbal. X itu adalah santon atau kulit manggis, A itu amla, M itu meniran, plusnya itu daun murbai. Oke. Nah, kandungannya murni adalah bahan alam. Pertanyaannya, apakah ini membantu menurunkan lemak darah dan tensi? Iya, butuh waktu. Tidak instan. Balik lagi, ketika minum sekarang tensi langsung turun atau lemak darah langsung membaik, tidak. Butuh waktu. Tapi alami sekali. Gitu. Secara tradisional sebenarnya ini sudah dilakukan. Contoh daun murbai. Di Cina itu dianggap sebagai teh para raja. Untuk menyelesaikan berbagai jenis gangguan darah termasuk tensi. Itu. Termasuk diabetes. Jadinya seperti amla. Amla itu buah dari sorga, dibilang buah dari sorga karena dia bilang membantu berbagai penyembuhan secara alami. Buah amla mungkin Anda jarang tahu. 5 buah yang punya 5 rasa. Manis, asin, sepet, agak pedas sedikit dan asin sedikit. Buahnya amla namanya. Dan ini ada di sini. Dan terakhir, ya ini kita kerjasama dengan Prof. Jawi melakukan penelitian kan. Ya penelitian ini benar nggak membantu lemak darah. Ternyata diuji cobakan di tikus juga membantu. Sangat membantu sekali menurunkan lemak darah dan tensi. Nanti kapan-kapan penelitiannya itu kita akan sampaikan. Tapi sebelum ada penelitian itu pun saya memiliki keyakinan bahwa penyembuhan itu ketika ditemani oleh tanaman-tanaman herbal, apalagi dan kita sadar bahwa kita harus berubah, itu biasanya sembuhnya secara holistik dan sembuh yang sesungguhnya terjadi. Jadinya saya selalu rekomendasi tidak produk seperti Samples atau seperti Faras ini, saya tidak pernah langsung merekomendasikan minum ini nanti kamu akan sembuh gitu loh. Tapi saya bilang selalu ada tambahan, jaga pola hidupmu. Kembali temani penyakitmu dengan cara yang benar. Supaya nanti benar-benar sembuh yang sebenarnya sehingga dia tidak kambuh lagi. Benar nggak? Benar. Nah, ini kalau teman-teman ada yang ya mungkin terakhir ini mungkin ini bisa pakai Samples juga. Tapi enggak hanya untuk darah tinggi. Dia sebenarnya di sini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Antioksidannya tinggi sekali. Antioksidannya tinggi, terus kemudian energinya juga kuat banget. Energi kehidupan. Tapi nggak bisa dibaca di lab itu energi itu. Iya, nggak kelihatan. Susah juga. Iya. Oke. Wow. Bingung saya mau nanya apa lagi, Pak? Iya, tanya aja. Tanya aja.
Karena sebenarnya kalau kalau misalnya ditanya dan dilakukan seperti yang saat ini terjadi gitu, kayak udah beda, mindsetnya udah beda gitu. Jadi emang selalu mindset baru lah kalau ngobrol sama Bapak. Ya kan, untuk penyembuhan secara holistik itu berarti Ribka, yang diperbaiki itu kalau tensi ya, diperbaiki itu satu, sadar makanan sehat, satu. Bukan memaksa diri untuk makan sehat, tapi memiliki kesadaran bahwa makanan itu penting. Jadinya bukan kecanduan makanan. Nomor dua, makanan, habis itu pola hidup atau ya gerak tubuh lah, gerak tubuh. Sadari bahwa tubuh manusia intinya adalah makhluk yang bergerak, bukan makhluk yang berpikir. Dari awalnya tubuh manusia ini diciptakan dia bergerak, mencari makanan bergerak. Tapi sekarang kan kita mencari makanan dengan berpikir, mencari uang dengan cara berpikir. Itu sudah menyalahi kodrat. Jadinya sediakan waktu untuk bergerak. Bergerak alami itu apa? Olahraga, berjalan, berlari. Jangan olahraga yang tidak alami. Ya, maksudnya yang ada kompetisinya. Untuk tensi tinggi, saya tidak pernah anjurkan untuk olahraga yang berkompetisi. Itu berarti bukan olahraga. Ya, nambah stres. Iya, stresornya tinggi. Jadinya jalan kaki, berjemur di sinar matahari, terus kegiatan-kegiatan yang dekat dengan alam. Itu, jadinya aktif. Itu yang harus dilakukan. Jadinya bergerak. Sadari itu, dengan penuh kesadaran kita merubah pola hidup. Ya, kurangilah duduk. Jadi kaum mager itu hilangin. Itu untuk tensi. Mager, kadang-kadang semakin kita sakit, semakin kita bingung, semakin kita mager, semakin kita takut sama hidup ini. Soalnya membatasi diri Pak, daripada nanti aku pas lagi bergerak oleng, terus pingsan di jalan. Kadang gitu, kalau kita sakit tuh kita sudah dilingkupi oleh ketakutan-ketakutan banyak gitu kan. Jadi kalau mau bergerak, ntar aku jalan ke sana nggak kuat pingsan gitu. Oke. Nomor 3, saya lanjutkan. Kan itu doang. Nah, jawabannya itu overthinkingnya kita harus latih. Sebenarnya itu problem terjadi, anxiety terjadi karena kita overthinking. Nomor 1 kan tadi pola makan. Bergerak. Pola gerak, terus pola pikirnya itu overthinking. Overthinking ini muncul karena kita overinformasi. Overinformasi, jadinya kita cemas terhadap hidup ini. Terlalu banyak masalah. Nah, akarnya lagi kadang-kadang memang kita kurang gerak. Karena overthinking itu. Overinformasi, kita mencari tahu sehingga kita menjadi anxiety atau kecemasan berlebihan sehingga memunculkan psikosomatis juga. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Bisa menyaring informasi. Nah, biasanya saya melakukan ini dengan cara merubah pola pikir dengan meditasi pagi dan sore. Jadinya seperti mengenali diri, seperti terus menghapus memori-memori informasi yang buruk dalam hidup saya. Setiap malam saya berterima kasih dengan hidup, meditasi pagi berterima kasih lagi sehingga bersih gitu. Lakukan pola pikir, pola gerak. Terus kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Hidup lebih balance. Gitu. Lebih balance itu maksudnya ya jangan mengikuti keinginan keadaan alam atau alam ke sekitar. Memenuhi kebutuhan market lah. Ya kita tren. Harus kita yang kontrol. Kita yang kontrol. Tren contohnya, kalau nggak main TikTok nggak ini, kalau nggak makan di tempat ini nggak seru gitu. Kita punya kontrol dan kita punya lifestyle. Kontrol itu, balancing life itu yang bisa kita lakukan adalah rubah komunitas. Itu. Jadinya tadi overthinking, terus nomor 4 rubah komunitas kita. Sehingga kita bisa dianggap orang dengan gaya hidup baru ini. Ya, salah satu komunitasnya kan Paras Balancing Life di komunitas Paras ini. Iya. Orang datang ke Paras Holistic Care, mereka kita temenin, ya wajar lah sakit. Hanya di Paras bilang wajar sakit. Kalau di tempat lain nggak wajar sakit, kamu harus cepat sembuh, kamu harus begini. Dokter segera operasi, segera ini. Kalau di sini kita bilang wajar. Itu bagian dari kehidupan yang harus kita rubah. Dan kita butuh perubahan. Makanya butuh balancing life. Komunitas yang mendukung kita dan untuk kita menjadi sehat. Akhirnya kita nggak dibilang gila sendiri ya Pak. Ya, jadinya pola makan,
pola pikirnya, pola Gerak, gerak, bikin komunitas. komunitas yang mendukung. Komunitas yang mendukung itu. Wow. Sehingga kalau kita ngomongin tensi ya termasuk sakit yang lain, ya mudah-mudahan membaik dan sembuh. Mantap. Ya setiap orang dalam hidup pernah sakit. Iya, Benar nggak? bener. Tapi jangan sampai karena kita sakit, kita mengurung diri, merasa paling nggak bisa ngapa-ngapain, dikasihani, wajib pakai obat-obatan dan sebagainya. Nggak, lepas itu, feel free aja. Semakin kita pikirkan itu, semakin bermasalah hidup kita. Sama seperti uang, semakin kita pikirkan nggak punya uang, semakin susah uang itu datang. Semakin kita pikirkan itu sakit, semakin Banyak banyak muncul. sakit yang datang. Coba aja kita berterima kasih sama tubuh mulai belajar. Saya kan tiap malam dalam meditasi kan saya thank you, terima kasih jantung, terima kasih mata, terima kasih telinga, terima kasih mulut, hidung, dada. Kan saya melakukan itu. Semua organ saya sapa satu-satu. Terus kadang-kadang kalau saya agak pikiran kacau, terlalu keras pikiran itu kan susah. Pikiran untuk menyapa tubuh kan. Pikiran di luar banyak kerjaan kan. Apa yang saya lakukan? Saya ganti ritual meditasi saya dengan ritual membalurkan minyak. Sambil saya gosok. Iya, saya membalurkan minyak. Jadinya kan aktif saya. Tapi nih, saya ngerasain. Hari ini aku menyentuhmu. Terima kasih, saya gosokin. Saya gosokin semua. Saya nikmatin ritual. Kadang-kadang kalau enggak saya lakukan itu, saya mandi bathtub, kasih minyak. Aromanya hangat sekali. Satu kamar mandi itu baunya minyak paras itu. Wah, inilah punya duit nggak punya duit, yang penting mandi minyak paras gitu. Itu harus punya duit, Pak. Iya, kita minyak nikmati minyak Iya, paras. iya, Jadinya kita merasa gimana ya? Ya ritual malam saya berterima kasih sama tubuh. Seperti itu. Minyak paras nolong banget, Rip. Banyak orang yang bilang tidur saya lebih enak dan segala macam. Iya. Oke, Pak. Kita udah ngobrol panjang. Saya coba baca dari komen, siapa tahu ada komentar yang bertanya gitu ya. Ini kebanyakan pertanyaan tentang check out nih, Pak. Di apotek ada nggak? Mau CO di mana nih? Ya kayaknya banyak banget. Terus banyak banget yang ngasih Bapak lencana dan hadiah stiker. Thank you ya para penonton. Kata ini, Pak, ini Bapak yang ratusan miliar ya katanya. Wah, Bapak dikenalnya Bapak ratusan miliar nih. Iya. Saya pernah lihat Bapak ini di daerah Mengwi katanya. Bapak gimana nih penonton-penonton Bapak nih? Honor Faras. Kita live di mana aja sih ini? Kita live di TikTok sama di FB. FB juga ada. Kalau di FB ada yang komen nggak? Wah, nggak bisa nonton. Nggak kelihatan ya, di TikTok aja ngeliat ya. Iya. Ini hampir banyak banget yang gimana cara belinya. Iya, Ripka jawab dong. Kita ada di Langsung banyak aja. ada agen kan, agen Iya. Faras. Gitu. Di TikTok juga ada, bisa kok cek. Ih, banyak banget Pak yang nanya beli di mana. Di keranjang coba cek. Kita nggak masang keranjang kuning ya. Memang kita nggak niat untuk memasang karena kita memang di sini fungsinya adalah mengedukasi tentang kesehatan. Nih, orang-orang kantornya Faras ingin merubah mindsetnya positioning saya juga, Rip. Iya, biar nggak Terlalu bisnis aja ya. Bahwa hidup itu harus seimbang katanya. Punya uang, sehat juga dengan cara yang benar. Karena saya membangun bisnis kan bisnis kesehatan yang alami kan, Rip. Iya, iya. Berarti kita pokoknya bagian akunnya Bapak tuh untuk edukasinya ya. Kan ada orang yang bilang tadi, ini Bapak orang yang ratusan miliar ya. Iya. Gitu. Saya membangun, mungkin orang melihat itu instan, Rip. Itu pelajaran dari saya baru lahir, dari orang tua. Bagaimana saya menjadi orang kaya ke depannya. Mindset tanpa saya sadari, itu mindset saya dari kecil. Yang berbeda dengan mindset orang lain yang diajarkan oleh bapak saya yang hidup miskin. Kalau orang tua yang hidup miskin kan kadang-kadang meratapi hidupnya dan sebagainya. Nah, ini punya sudut-sudut lain. Ketika kamu tidak punya uang, cukup miliki cinta dan hati yang bersih. Begitu omongan orang tua. Wow. Ya kan menarik. Dia tidak mengajarkan membalas kamu nanti harus kaya. Nah, enggak. Terima itu, tapi miliki cinta yang utuh dalam kehidupan. Sayangi dirimu, sayangi mamamu, memek yang dibilangkan memekmu, sayangi orang tua, adik, itu loh.
tidak mesti bahagia itu karena uang. Oh. Itu sama. Kalau kita sakit dulu, kalau saya dulu Bapak kan, saya polio pernah dalam hidup. Saya pernah ngalamin polio. Ya tidak mesti kita harus sembuh. Kalaupun nanti anak saya nggak bisa jalan, saya akan cintai anak sepenuh hati. Saya akan lakukan yang terbaik karena ini adalah pilihan pilihan sadar orang tua saya untuk hamil ibu saya dan punya anak saya. Jadinya anak yang dilahirkan itu anak itu bukan yang minta, kita yang minta. Apapun yang diberikan oleh Tuhan kita terima. Seperti miskin, seperti anak saya menjadi cacat nanti karena polio dan sebagainya. Ternyata penerimaan yang dalam itu merubah banyak hal dalam hidup. Tapi bukan kamuflase ya, bukan menyenangkan diri. Nggak apa-apa nak kamu miskin, tapi perasaan kita memang tidak ikhlas gitu. Kita diajarkan benar-benar dengan kasih dan cinta itu kuat banget dampaknya. Dan saya pun banyak yang berpikir, Pak Putu bisnis pasti cari uang. Kan bisnis makanya kita enggak. Dari awal saya membangun Faras sampai detik ini, saya nggak kepikir akan menjadi orang kaya. Saya kepikirnya itu adalah cukup makan. Tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana saya memperkenalkan sebuah pola hidup yang baru. Yaitu menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya ketika kita sakit. Mengenal diri kita yang lebih sejati untuk kita benar-benar menjadi waras. Mengenal kehidupan yang lebih baik. Karena saya melihat hidup ini sudah kurang pas. Saya pernah merasakan sesuatu yang dikejar-kejar lah dalam hidup. Ternyata hidup bukan seperti itu. Makanya saya hadirkan Faras. Untuk menemukan sembuh yang sesungguhnya. Nggak kepikir. Untuk melihat saya menjadi orang kaya. Saya tidak pernah membayangkan saya punya akan uang. Jangankan uang 100 miliar. Punya uang 100 juta di rekening nggak kebayang. Karena bukan itu tujuan utamanya. Tapi yang saya kebayang adalah bagaimana membuat dampak ke banyak orang. Berdampak apa yang ada di pikiran saya. Pelajaran-pelajaran masa kecil saya. Cinta, sentuhan, kasih sayang yang tulus. Tidak mesti menjadi orang kaya, kita menjadi happy. Itu yang saya bawa. Itu yang ingin saya sampaikan. Bagaimana Bapak menggosokkan kaki saya ketika polio dengan minyak buatan kakek. Itu yang ingin saya hadirkan. Kasih sayang tanpa ada pengharapan apapun. Cinta karena cinta itu sendiri. Memberi karena pemberian itu sendiri. Tanpa ada tuntutan apapun. Itu kasih sayang orang tua kepada anak. Dan ingin saya sampaikan lewat Faras bahwa cinta tanpa syarat atau cinta yang sesungguhnya atau menyayangi tubuh dengan penuh kasih sayang itu nyata ada. Itu nyata ada dalam kehidupan. Dan itu menyembuhkan. Kesembuhan yang paling inti dalam kehidupan itu adalah cinta itu sendiri. Ketika tanpa kehadiran cinta dan kasih sayang, sembuh itu nggak sempurna, Ripka. Karena hidup ini sebenarnya mengenal cinta, kasih, dan karunia ilahi itu sendiri. Bapak boleh nggak dipanggil Bapak Mindset Indonesia? Enggak lah, bukan mindset enggak lah, Rip. Soalnya pola-pola pikirnya tuh berbeda dari yang ada pada zaman sekarang gitu. Maksudnya kayak ya selalu baru lah tiap hari gitu. Pak mentor Samton pada zamannya. Samton. Iya, mentor Samton pada zamannya tuh. Ada yang ngatur apa? Ya, saya jualan herbal, itu ngomongin produk itu ya, sekitar tahun 2005, 2007 sampai itulah. Saya dari dulu bukan hanya di Faras, makanya saya bilang tadi, kisah hidup saya seputaran hidup holistik, hidup sehat, tanpa minum obatan kimia. Jadinya bukan hanya ketika di Faras tahun 2016 saya sudah saya perjalanan panjang untuk mengenal kehidupan yang sehat. Jadinya pengalaman hidup saya menuturkan kita harus berani menerjang gaya hidup yang salah bagi saya waktu kecil dulu sehingga saya sakit-sakitan. Ada pertanyaan nih Pak? Ya. Saya dari dulu darah rendah, kenapa itu ya Pak Putu? Iya. Beda, tadi kita ngebahasnya darting, sekarang dateng orang Daren. Daren. Ya, nggak ada masalah darah rendah. Jadinya
kita bisa melakukan dengan aktif. Kebalikan nggak sih Pak? Ya, Dan sama. Nah, sebenarnya solusinya sama. solusinya sama lah. Sama. Bukan kebalikan, kamu harus makan banyak garam. Enggak. Makanya disebut dengan balancing life. Berarti dia nggak Berarti kalau dia balance. darah rendah, balance nggak hidupnya? Tidak. Ya. Kalau darah tinggi, balance nggak hidupnya? Tidak. Nggak. Balancing life, solusinya mirip. Kalau darah tinggi solusinya bergerak, darah rendah pun solusinya bergerak. Olahraga juga. Karena dia semakin aktif, tensi semakin akan naik. Itu loh. Balancing life sebenarnya solusinya sama. Makanya solusinya Samples nggak? Sama. Konsumsi Samples juga sama minyak. Gunakan minyak paras kalau saya bilang. Darah rendah masa sih obat yang sama? Iya. Saya bilang iya, coba aja. Iya, karena balik lagi itu hanya sebuah gejala gitu Gejala, kan, tanda di iya. mesin. Canda di mesinnya nggak aktif kan, kurang bergerak kan kita aktif. Iya. Sama, balancing life kuncinya. Makanya disebut Faras balancing life. Menemukan kesehatan, Faras itu kan artinya sehat. Balancing life dengan cara hidup yang seimbang. Tapi kalau ditanya obat yang herbal, dua ini. Iya. Untuk darah rendah. Samples sama Faras klasik. Tapi apakah ini menyembuhkan secara instan? Tidak, butuh waktu. Ya, dia akan menemanimu sampai kamu darahnya normal kembali. Dia akan menemani. Tuh. Saya tidak pernah mengklaim Faras bisa menyembuhkan, tapi banyak orang bercerita sangat menolong sekali. Oke. Udah guys? Oke. Karena kita udah ngobrol panjang, ini ada banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tapi yang gak relevan. Karena kita kan temanya darting nih Pak. Ada yang nanya gatel, ada yang nanya yang lain-lain. Ya kan gak relevan. Nanti next kita bahas lagi. Ada lagi nih satu pertanyaan terakhir nih Pak. Apa? Karena gak relevan saya gak baca. Gak usah dijawab ya Pak. Ya, Nanti baca. buat next ya Pak. Trik biar kaya Pak Putu. Nanti jawabnya Pak. Oke? Tontonin aja ya akun-akunnya Pak Putu. Di next live kita bakal bahas tentang trik biar kaya gitu. Bisnis waras gitu ya Pak. Oke. Pak Putu cari jawaban dulu ya. Jadi sampai ketemu di next episode. Bye. Terima kasih. Terima kasih.